Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat seperjalanan, selamat bertemu kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 21 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Memuji Tanpa Henti. Memuji tanpa henti, firman Tuhan terambil dalam Yesaya 49 ayat yang ke-13. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, jikalau ada pujian yang tidak pernah terhenti adalah pujian yang kami naikkan kepada Engkau, Allah yang maha sempurna, Allah yang mencintai, mengasihi, memelihara, memberkati kami pun secara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, memuji tanpa henti. Mari kita belajar kenapa bahwa Allah itu patut dipuji. Ada saudara-saudara sebuah sikap miring bahwa itulah anehnya orang percaya, orang Kristen, kenapa Tuhan patut dipuji-puji. Jangan-jangan Tuhan itu gila hormat sehingga patut dipuji-puji. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukanlah seperti manusia, bahwa pujian itu adalah sesuatu yang penting untuk memberikan sebuah pesan bahwa setiap kita masing-masing yang mendapatkan pujian sebagai orang-orang yang baik, orang-orang dengan memiliki kelebihan tertentu, atau sudah berbuat suatu kebaikan, kemudian pujian itu dilontarkan, pujian itu disampaikan kepada manusia. Jadi itulah kalau manusia. Namun kalau Tuhan tidak perlu dipuji pun, Tuhan adalah Allah yang terpuji. Namun kalau manusia sesungguhnya tidak ada niatan untuk memuji. Mungkin ada kelebihan dia, namun tujuan memuji itu karena itu kebutuhan dia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan pujian itu karena kebutuhan? Yaitu ada pada diri manusia. Bahkan kalau kita belajar tentang psikologi perkembangan, tumbuh kembang anak, pujian itu sedemikian penting untuk memberikan katakanlah sebuah keyakinan diri dalam proses aktualisasi diri anak-anak, dalam tumbuh akil balik dan tumbuh memasuki masa remaja. Itu adalah bagian penting agar anak punya sebuah katakanlah imunitas kepada berbagai macam persoalan. Anak itu harus cukup dipuji, cukup dipeluk, cukup diteguhkan, cukup dikuatkan, sehingga tumbuh kepercayaan diri dalam dirinya. Namun Allah tidak demikian. Allah tidak pernah bertambah karena dipuji, dan Allah pun tidak pernah akan berkurang segala apapun yang ada di dalam diri Allah karena tidak dipuji. Apa yang menyebabkan kita memuji Tuhan tidak pernah henti? Karena tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Dia. Bayangkan, sedemikian sempurna ciptaan Allah dan sedemikian sempurna pribadi Allah itu sendiri. Tatkala kita melihat bulan, kita memuji mengagungkan Tuhan. Tatkala kita melihat bintang, kita memuji mengagungkan Tuhan. Tatkala kita tahu dengan jelas manfaat daripada sinar matahari, kita memuji dan mengagungkan Tuhan. Tatkala kita melihat awan untuk meneduhkan dari terik panasnya matahari, dan untuk menampung katakanlah semua proses air yang kemudian akan turun menjadi hujan, kita memuji Tuhan. Berapa banyak list yang kita akan tuliskan alasan kita memuji Tuhan. Maka ada satu lagu mengatakan, jika seluruh pohon di dunia ini menjadi penanya dan lautan itu adalah tintanya, maka tidak cukup untuk bisa menjelaskan tentang kasih Allah kepada dunia yang sedemikian luar biasa. Sahabat seperjalanan, kita memuji Allah bukan karena Allah gila hormat. Bukan Allah itu kalau tidak dipuji dia akan menyusahkan kita, atau kalau Allah itu dipuji dia akan mempermudah kita. Tidak demikian. Allah itu pada dasarnya adalah pribadi yang terpuji.
Itu yang firman Tuhan katakan, bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, bergembiralah bersukacita hai gunung-gunung. Langit, bumi, gunung itu menaikkan sebuah pujian kemuliaan Allah karena mereka diciptakan oleh Tuhan. Sekalipun mereka tidak bernyawa, sekalipun mereka tidak beroh, namun sewaktu kita melihat gunung, kita melihat langit, kita sedang diperhadapkan kepada kebesaran Allah. Suatu kita bertemu dengan suatu kebesaran pribadi yang maha besar, pribadi yang maha sempurna, maka yang otomatis keluar daripada orang-orang yang menyaksikan keagungan kebesaran Tuhan, dia akan memuji-muji. Betapa luar biasanya, betapa luar biasanya. Sahabat seperjalanan, untuk sebuah perlombaan pencapaian manusia di dalam dunia yang terbatas ini, mungkin dia pelari cepat 100 meter, wah kita memuji-muji. Mungkin dia adalah mengikuti anak-anak sekolah itu olimpiade matematika, olimpiade apapun bentuknya, lalu menjuarainya, maka kita akan memuji. Dan pujian itu penting dalam tumbuh kembang anak, termasuk setiap sahabat seperjalanan. Sangat penting untuk dikukuhkan, sangat penting untuk mendapatkan konsumsi pujian itu secara proporsional. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Tatkala Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha sempurna, dan melihat semua ciptaan Allah itu yang ada adalah pujian demi pujian, pujian demi pujian, kebesaran Tuhan yang luar biasa. Sahabat seperjalanan, saya sering sekali dan suka mengamati yang namanya tingkah laku semut. Semut itu ada yang dari kecil sampai semut yang besar. Ada semut yang jalannya cepat, kakinya panjang. Ada semut yang kakinya pendek dan semut kecil. Sedemikian ragam hanya satu jenis binatang yang kecil yang bernama semut. Itu saja macam-macam semut sudah sangat luar biasa banyaknya. Jadi apa alasan kita tidak memuji Tuhan? Tuhan menjadi sumber anugerah, sumber pertolongan, sumber ciptaan yang membuat kita ada pada hari ini, yang membuat makanan tumbuh-tumbuhan itu menjadi suplai makanan untuk setiap pribadi sahabat seperjalanan. Apalagi yang kita tidak akan puji? Kita menghirup udara setiap hari tanpa harus bayar. Apalagi yang kemudian kita tidak mau memuji atau kita berhenti memuji? Maka puji-pujian yang kita sampaikan kepada Allah adalah pujian yang tak henti. Sebagaimana dalam Wahyu dikatakan, para malaikat, para serafim itu akan meniupkan sangkakala kebesaran Tuhan. Dalam perjanjian baru dikatakan, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Yesuslah Tuhan. Maka yang terjadi adalah pujian demi pujian, pujian demi pujian. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, sehingga orang percaya itu identik dengan menyanyi. Apa artinya menyanyi? Kalau kita lihat pujian dari kitab Mazmur, pujian-pujian yang dibuat oleh bapak-bapak gereja sebelumnya adalah menceritakan tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang kemahbaikan Tuhan, tentang pertolongan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari sahabat seperjalanan, selain kita menerima anugerah demi anugerah Tuhan yang sedemikian luar biasa, mari kita biasakan untuk memuji Tuhan, baik lewat doamu, lewat kata-katamu, atau lewat pujian sewaktu engkau datang beribadah. Memuji Tuhan bersama-sama, lakukanlah itu dengan penuh kesungguhan. Dan Tuhan yang sudah memberkati kita adalah Tuhan di mana sewaktu kita memuji, membesarkan Tuhan, menjadi pujian yang tidak pernah terhenti. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus memuji tak henti buat kebesaran Tuhan, buat kemuliaan Tuhan, buat semua yang maha sempurna yang Tuhan ciptakan. Hamba-Mu berdoa sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.